Ya, begitu besar apresiasi pemerintah Indonesia kepada para atlet yang berprestasi menjadi semangat baru dalam mencetak generasi penerus termasuk berkesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara maupun anggota TNI Polri. Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Syafruddin yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat pagi Pak Syafruddin. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syafruddin, mungkin bisa diceritakan dulu dasar pertimbangannya untuk memberikan bonus untuk menjadi ASN atau anggota TNI Polri ini kepada para atlet yang meraih medali di Asian Games 2018. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit background ya, bahwa dunia olahraga Indonesia merupakan sebuah legenda sejarah panjang yang kita bisa lihat secara kasat mata apa yang terjadi terhadap terutama mantan atlet-atlet kita ya. Mereka berjuang dari tahun 52 event internasional sampai sekarang ya. 52 di 58 ya di India, kemudian 62 dan seterusnya, 4 tahunan di Asian Games, 2 tahunan di SEA Games, kemudian 4 tahunan di Olimpiade, belum lagi atlet-atlet POM. Jadi banyak sekali atlet kita yang sudah melegenda ya. Kita saksikan ketika kita opening ceremony, itu atlet legendaris membawa bendera Olimpiade, mengibarkan bendera Olimpiade. Itulah, tapi ternyata ketika mereka sudah menjadi atlet legendaris dan sudah pensiun dari dunianya, masa hidupnya itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan ketika itu. Itulah backgroundnya kira-kira, sehingga pemerintah dan negara Republik Indonesia memikirkan itu, ya, itu background itu. Di balik daripada ini semua kita melihat itu, memikirkan itu apa yang akan dihadapi oleh atlet-atlet kita ketika mereka sudah pensiun nanti. Jadi itu panjang ceritanya, sehingga pemerintah memberikan apresiasi ya, di samping apresiasi kemarin ya sudah diserahkan di istana ya, berupa materi dan sebagainya, tapi tentu masa depannya harus diperhatikan. Karena ketika Asian Games ini tutup, itu banyak atlet yang akan pensiun ya. Ya. Pak Syafruddin, lalu kemudian dengan di status ASN ini apakah langsung begitu, apakah tidak ada proses tes sama sekali? Dari informasi yang dikatakan oleh Pak Imam Nahrawi, Menpora, meskipun tidak ada tes, tapi ada. Hanya ada proses administrasi saja, ya, tidak ada tes, karena itu memang sebuah kebijakan dan sudah diatur dalam sebuah peraturan, ya. Jadi langsung, ya. Saya ingin menyampaikan ya kepada para atlet ya, saya sudah sampaikan kemarin sebelum closing ceremony, saya sudah kumpulkan mereka dan sampaikan, dan kebijakannya begini: untuk peraih prestasi di Olimpiade dan Asian Games itu semua medali ya, emas, perak, perunggu ya. Kemudian untuk di SEA Games itu medali emas dan perak. Nah, kemudian di PON itu hanya medali emas. Jadi semua strata ada. Jadi tidak ada nggak ada ketimbangan ya. Ya. Sejauh ini sudah jadi ada yang event internasional dan event nasional. Ya, sudah ada yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung begitu, Pak? Oh sudah didata. Saya nggak hafal jumlahnya kemarin. Sudah didata. Saya sudah menugaskan Sesmen PAN dan Sesmenpora sedang mengkalkulasi dan mendata itu semua, dan kalau nggak salah hari ini udah tuntas ya, dan akan segera diproses dalam minggu ini. Pak, lalu bagaimana dengan pelatih, asisten pelatih yang juga berkontribusi untuk keberhasilan para atlet ini? Apakah juga ada kompensasi atau benefit serupa begitu bagi mereka? Ini untuk atlet ya, untuk atlet. Ya. Untuk atlet, ketentuannya, aturannya atlet ya. Baik. Pelatih yang ingin tentu pelatih ini sudah tua-tua ya. Saya ini bekas atlet nasional, bekas pelatih
bekas manajer, bekas ofisial dan pemimpin cabang olahraga. Jadi saya tahu betul nuansa kebatinan. Kalau pelatih itu sudah tidak memenuhi persyaratan karena sudah tua-tua yang pensiun dari atlet. Ya. Ya, Pak Syafruddin, lalu Jadi atlet yang memenuhi persyaratan umur. Ya, konsekuensi dengan diangkatnya atau bila mereka bergabung sebagai ASN ini, apakah kemudian mereka akan melaksanakan desk work begitu, ataukah mereka akan berlatih seperti biasa namun kemudian juga ditanggung masa depannya oleh pemerintah? Apa yang kemudian membedakan dengan tanggung jawab bagi para atlet? Ya tetap. Ya dia PNS dan dia tetap bertanggung jawab sebagai atlet. Sepanjang dia belum pensiun. Ya, tentu pensiun itu tergantung umurnya, kesehatannya, kondisi fisiknya dan sebagainya. Ya. Tapi umumnya atlet-atlet Asian Games, kebetulan saya pimpinan kontingen Indonesia, Chief Dimission, tentu saya bercengkrama dengan atlet selama 1 tahun. Jadi mereka semuanya masih mau berkiprah dalam semua event internasional. Paling ada 1-2 karena umur. Tapi 90% lebih itu semua masih tetap menjadi atlet. Pak Syafruddin, lalu kemudian terkait dengan status mereka sebagai ASN, apakah ini di bawah Kemenpora pasti ataukah akan ada rotasi atau fleksibilitas ke institusi manapun yang kira-kira atlet ini berminat begitu? Ya, nah sedang ditata antara Sesmenpan dan Sesmenpora. Jadi kalau saya sendiri berpikiran bahwa para atlet kita ini tidak tentu skillnya tidak hanya ahli olahraga. Ahli olahraga itu karena dia olahragawan atau olahragawati. Tapi tentu dia punya background pendidikan tertentu. Kalau dia ahli komputer, kalau dia ahli medis atau apa saja, ya nanti kita sesuaikan dengan skillnya ya. Karena ASN itu tentu yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang efektif, efisien, tentu berdasarkan skill. Ya, berdasarkan skill. Supaya dia bisa efektif dalam dunia olahraga, dia juga bisa efektif dalam pekerjaannya sebagai ASN. Baik, Pak Syafruddin, mungkin bisa Anda juga jabarkan begitu secara lebih rinci benefit atau keuntungan juga yang bisa diperoleh oleh para ASN ini dengan bergabung menjadi ASN, seperti misalnya biaya kemudian yang ditanggung setiap bulan dan juga pensiun. Apa saja Pak kira-kira? Ya keuntungannya nanti dia ada masa depannya. Kalau sudah pensiun dari atlet, dia tidak akan susah ya. Dia akan ada masa depannya, ada pensiunnya tentu, ada penghasilannya tiap bulan. Kalau dia pensiun, di samping masih bisa berkiprah untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai ASN. Ya. Baik, Pak Syafruddin, lalu kemudian treatment ini apakah akan sama juga dengan tidak jadi atlet? Ya. Ya, Pak Syafruddin, apakah kemudian juga treatment ini akan sama untuk atlet-atlet lain yang berkiprah di kancah internasional ke depannya? Iya itu terus kan ketentuannya sudah diputuskan sekarang ya. Sepanjang keputusan itu aturan tidak dicabut ya jalan terus. Baik. Pak Syafruddin, lalu kemudian pesan Anda juga untuk menginspirasi generasi-generasi muda dan juga yang berkiprah di dunia olahraga itu untuk terus berprestasi, silakan Pak. Ya, saya sampaikan kepada seluruh atlet karena saya ini mantan atlet, mantan pelatih, mantan manajer, mantan ofisial, dan mantan pimpinan cabang olahraga. Saya sampaikan kepada para generasi muda, jadikanlah ini momentum atau bukalah mata Anda semua terhadap momentum Asian Games ini untuk kebangkitan olahraga nasional Indonesia. Sekarang kita sedang jadi bahan pembicaraan di dunia internasional. Karena kenapa? Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam masalah-masalah keamanan, sukses terutama masalah prestasi ya, yang tidak diduga. Saya sendiri sebagai pimpinan kontingen Indonesia itu kaget dan terkejut. Saya tidak menyangka kalau hanya saya bisa membayangkan masuk 10 besar. Tapi kalau ranking 4 saya tidak bisa pernah bermimpi pun tidak. Jadi jadikanlah ini sebagai momentum buka mata untuk berprestasi dalam olahraga. Karena seleksi-seleksi nasional akan dilakukan dalam bulan ini juga. Untuk mempersiapkan cabang-cabang olahraga akan melakukan seleksi nasional. Untuk mempersiapkan event-event selanjutnya. Baik itu di SEA Games di tahun depan, tinggal 8 bulan persiapannya, maka seleksi nasional akan dilaksanakan oleh cabang-cabang olahraga.
Ya, Pak Syafrin, ini menarik yang Anda katakan